Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya sukacita, adik-adik yang ada di rumah sukacita semuanya. Sukacita, Kak. Wow. Yuk semuanya bilang. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lagi yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Semuanya penuh ya sukacitanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Semuanya naik. Pam 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 pam. Wow, semuanya bergerak nih yang di rumah ya. Karena semuanya bersukacita, betul. Sukacita karena apa, Kak? Karena siapa? Tuhan Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Yuk. Pam 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 pam. Yeay. Semuanya kita bersukacita kan ya tadi ya. Kita juga mencintai Yesus. Yuk bilang semuanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yuk pakai bahasa Indonesia ya sekarang. Yuk semuanya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Wah, sekarang kita pakai bahasa yang Jawa Oke, yuk. Kak. Yuk semuanya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget.
jero-jero banget. Sekarang bahasa Inggris lagi ya. Yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semua kasih tepuk tangan yuk. Mari kita siapkan hati kita semuanya untuk dengar firman Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki aku Tuhan, supaya aku senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Makasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku Tuhan, amin. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman yang sudah siap dengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih minggu hari ini
Kami sudah memuji Engkau dan kami siap memberikan telinga dan hati kami untuk mendengar, mentaati, dan melakukan firman Tuhan. Berkati kami, berkati kakak pembina kami yang menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, zamannya Bapak Hagai di Alkitab, yang namanya orang-orang zaman itu, orang Yahudi sibuk sama kepentingannya sendiri. Maksudnya apa, Kak? Sibuk cari uang, sibuk berdagang, bekerja, memikirkan dirinya sendiri. Banyak yang mereka lakukan untuk dirinya sendiri. Terus masalahnya kan mereka katanya bangsa kesayangannya Tuhan ya. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang ingat sama Tuhan. Mereka merasa sudah hebat. Mereka merasa gue harus pikirin pekerjaan dan usaha gue sendiri. Jadi akhirnya mereka tidak lagi ingat sama Tuhan. Terus apakah dalam 1 minggu sekali mereka beribadah? Ternyata tidak. Bagaimana mereka mau beribadah? Karena ternyata bait Allah saja sudah tidak lagi menjadi bait Allah. Kenapa? Karena bait Allahnya sudah tidak bagus lagi bentuknya. Sudah perlu dibangun lagi. Jadi yang namanya Bapak Hagai, nabinya Tuhan itu dipakai Tuhan untuk dia kepikiran. Wah, yang namanya bait Allah kenapa begini nih? Gimana orang-orang bisa beribadah, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalau bait Allahnya seperti ini keadaannya? Jadi Bapak Hagai punya keinginan untuk membangun kembali bait Allah. Membangun kembali bait Allah. Sama-sama dengan kakak kita bilang, membangun kembali bait Allah. 1, 2, 3. Good. Membangun kembali bait Allah. Nah teman-teman, jadi akhirnya Bapak Hagai ini berkepikiran mau membangun kembali bait Allah supaya orang-orang yang tadinya sibuk sama pekerjaannya sendiri akhirnya mau juga kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ternyata orang-orang zaman Israel waktu itu, orang-orang Yahudi tidak seperti kita sekarang ya teman-teman ya. Kalau kamu dan saya kan begitu kelamaan pandemi kita sudah tidak sabar pengen pergi beribadah ke gereja secara onsite. Tapi kalau mereka sibuk sama pekerjaannya masing-masing, sibuk sama keluarganya dan dirinya sendiri-sendiri. Dan bagaimana akhirnya? Mereka tidak pernah menjadikan Tuhan nomor 1. Padahal di mata Tuhan mereka itu nomor 1. Karena mereka dibilangnya umat pilihan Tuhan. Umat yang atau orang-orang yang disayang sama Tuhan. Jadi teman-teman, kita jangan seperti mereka. Tapi apakah kita juga orang-orang nomor 1 buat Tuhan? Oh tentu saja teman-teman. Kita ini kan diciptakan Tuhan paling istimewa. Walaupun kita diciptakannya terakhir. Kenapa terakhir? Karena Tuhan sayang kita. Waktu kita diciptakan terakhir, jadi waktu manusia diciptakan, semua-muanya sudah ada. Manusia tinggal menikmati. Dan karena kita sayang banget sama Tuhan, kita diciptakan paling mulia daripada ciptaan lain, paling hebat, paling bagus, paling keren, dan paling. Dan kita diciptakan mirip atau segambar dengan rupanya Tuhan. Artinya kita punya perasaan seperti Tuhan. Jadi teman-teman, sudah seharusnya kalau kita diciptakan sebagai ciptaan nomor 1, kita juga harus menjadikan Tuhan nomor 1. Sama-sama dengan kakak bilang, menjadikan Tuhan nomor 1. 1, 2, 3. Betul, menjadikan Tuhan nomor 1. Jadi jangan sibuk sama urusan kita sendiri. Jangan sibuk PJJ terus. Jangan sibuk, sekarang udah mulai PTM. Oh sekarang lagi libur, aku mau sibuk jalan-jalan. Aku mau sibuk beli barang-barang kesukaan aku mumpung papa mama lagi ngebeliin. Aku mau sibuk main game. Aku mau sibuk main gadget. Aku mau sibuk melakukan hobi aku. Teman-teman, yang namanya membangun kembali rumah Tuhan bukan berarti aku harus kayak Bapak Hagai gitu, atau harus kayak Bapak pendeta-pendeta zaman sekarang yang membangun gedung gereja. Bukan begitu teman-teman. Yang masuk
Yang maksudnya membangun rumah Tuhan itu artinya kalau Bapak Hagai tadi membangun rumah Tuhan supaya orang-orang dan dia sendiri bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau sekarang kita membangun rumah Tuhannya juga sama supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi bukan membangun rumah seperti Bapak Hagai atau pendeta zaman sekarang. Aku nggak punya uang buat bikin bangunan gereja. Bukan, tapi cara membangun rumah Tuhan buat kita sendiri beribadah caranya adalah dengan kita cari waktu yang paling pagi dari hidup kita. Setelah kita bangun tidur sebelum kita ngapa-ngapain. Mungkin kamu bisa sikat gigi dulu, cuci muka sebentar. Lalu langsung cari tempat yang sepi di kamar kamu atau di ruangan lain di rumah kamu. Kamu langsung berlutut, kamu berdoa dan baca Alkitab. Jadi teman-teman, kamu nomor satukan Tuhan. Kamu lakukan paling pertama kali di pagi hari adalah kamu berdoa dan baca Alkitab. Itu sama dengan kamu membangun rumah Tuhan untuk menjadi tempat kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan tidak harus ke gereja walaupun kita tetap hari Minggu sebaiknya datang ibadah onsite. Tapi yang paling penting adalah tiap hari kamu berdoa dan membaca Alkitab kepada Tuhan. Kakak Audi juga selalu membiasakan diri. Seringkali kadang-kadang yang namanya iblis bikin kita malas. Tapi kita lawan. Nggak mau tahu. Pokoknya kalau bisa jangan langsung cari makanan. Jangan langsung cari cemilan. Jangan langsung cari handphone. Jangan langsung main hobi-hobi kita. Tapi kita langsung ketemu Tuhan Yesus dulu. Dan berdoa baca Alkitab. Satu lagi terakhir, kalau Kakak Audi punya caranya. Kakak Audi nggak pernah berdoa dengan tutup mata lipat tangan yang bahasanya diatur yang bagus-bagus. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus. Kakak Audi jarang berdoa seperti itu. Hampir tidak pernah. Tapi Kakak Audi berdoanya seperti ngobrol aja. Misalkan, Tuhan terima kasih ya. Kemarin Tuhan sudah tolong. Aku bisa presentasi di depan dosen. Bisa presentasi menjelaskan teori yang susah. Terus terima kasih juga kemarin waktu lagi kepengen makan kue itu, kok tiba-tiba ada yang kasih. Terus lagi kepengen makan durian, tiba-tiba ada yang jual. Padahal lagi nggak musim durian, jadi bisa beli. Terima kasih ya Tuhan. Gitu. Jadi pertama bilang terima kasih, terus pas sudah gitu doain juga yang lain-lain seperti yang pernah diajarkan tuh. Yang pakai jari, ingat ya teman-teman ya. Nah kalau sudah baru doain diri sendiri mau ini mau itu. Jadi yang paling penting adalah kita menomorsatukan Tuhan dengan cara kita beribadah kepada Tuhan sepagi-paginya. Dan itu adalah yang disebut membangun rumah Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Tuhan Yesus juga sudah mati di kayu salib. Dan waktu dia mati di kayu salib menghapus dosa kita, yang namanya kainnya bait Allah itu terbelah dua teman-teman, robek. Karena tadinya kalau mau berdoa sama Tuhan, orang Yahudi itu harus minta tolong pendeta zaman itu, disebutnya imam. Dia ucapkan doanya, nanti imamnya yang boleh masuk ke ruang maha kudus, ruang maha suci. Orang biasa nggak bisa masuk. Tapi dengan kain bait Allah robek terbelah dua, artinya kita bisa ngomong langsung, ketemu langsung sama Tuhan. Nggak perlu pakai minta tolong Om Rubin, saya mau doa ini tolong sampaikan ke Tuhan ya. Nggak perlu begitu. Jadi Tuhan Yesus juga sudah menghapus dosa kita di kayu salib. Artinya kita sudah pantas buat ketemu Tuhan Yesus karena dosa kita sudah dibersihkan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Kita bacanya dari kitab Hagai. Nah karena Hagai itu bentuknya huruf H, jadi kita bentuk Alkitab aja ya. Hagai, bentuk Alkitab terbuka. Hagai 1 ayat 8. Sekali lagi Hagai 1 ayat 8. Bunyinya adalah Hagai 1 ayat 8. Naiklah, jadi naiklah ke gunung. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu,
dan bangunlah rumah Allah, maka Tuhan, kata Tuhan, Tuhan akan memperkenan kamu. Gitu ya teman-teman ya, sampai di situ saja ya. Jadi Hagai 1 ayat 8. Jadi teman-teman jangan pernah lupa untuk menjadikan Tuhan nomor 1. Jangan menomorsatukan Superman dan Batman, Spiderman karena mereka juga cuma cerita bohongan. Jangan menomorsatukan hobi kita lebih dari Tuhan. Jangan menomorsatukan makanan. Jangan menomorsatukan gadget dan HP. Tapi nomor satukan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar untuk menomorsatukan Engkau. Bantu kami ya Tuhan supaya kami bisa tetap menjaga hubungan baik dengan Engkau dan hidup taat seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. God bless you. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Dan tadi kita udah mendengar firman Tuhan dari Hagai 1 dan kita sekarang lagi mau aktivitas. Yeay. Nah Kak, sebelum aktivitas Kak Feli mau kasih tahu nih adik-adik buat siapin beberapa bahan. Yang pertama, bahan kertas origami warnanya bebas sesuai dengan kesukaan adik-adik. Juga yang kedua, bahannya ini ada kertas yang bermotif, motif juga bebas. Kalian bisa pakai kertas kado atau kertas apapun, pokoknya yang motif-motif lucu gitu. Nah, yang ketiga, kalian juga bisa sediain gunting sama pensil. Di sini, Kak Feli udah buat nih huruf J. Kenapa J? Karena kita mau menomorsatukan Jesus dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi mau berbuat dosa, adik-adik lagi mau ngelawan atau enggak ngambek sama mama papa, adik-adik harus ingat Jesus. Dan kalian bisa selalu ingat Jesus dalam hati kalian. So adik-adik, kakak ngajak supaya adik-adik untuk selalu menomorsatukan Jesus dimanapun adik-adik berada. Mau di rumah, di sekolah, di mall, pokoknya dimanapun selalu menomorsatukan Jesus. Oke adik-adik, semangat terus dan jangan lupa tersenyum. Dadah, God bless you. Hai adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru kan? Nah, sebelum adik-adik lanjut kegiatan masing-masing, mari kita tutup dulu ibadah kita hari ini. Yuk, kita semuanya mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan, ajar kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Adik-adik, Kak Ina minta semuanya angkat kedua tangannya dan aminkan setiap doa yang Kak Ina ucapkan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, God bless you. Sampai ketemu minggu depan ya. Habakuk 3 ayat 186. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 186. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Terima kasih. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Thank you, God bless you. Habakuk 3 verse 18. I rejoice in the Lord. I will be joyful and God my Savior. Bye-bye. God bless you. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Habakuk 3 ayat 186. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 186. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Yesus memberkati. 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Yesus memberkati. Habakuk 3 ayat 18b. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Habakuk 3 ayat 16b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, nia-nia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.
Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 18b. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. God bless you. Bye.